Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurmalasari dari kelas 6 SIP 2 Malam, Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah guys, sebelumnya kan aku udah bahas nih ya tentang metode. Nah, yang pertama aku mau membahas tentang desain penelitian. Nah, desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, di dalam desain penelitian ini ada beberapa macam lagi nih. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi yaitu totalitas dari semua objek yang akan diteliti, sedangkan sampel itu adalah objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian. Nah, yang kedua itu ada jenis data. Jenis data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Jadi jenis data ini yang bakalan kita gunakan nanti untuk desain penelitian. Dan di dalam jenis data ini juga dibagi lagi nih, ada menjadi dua bagian lagi. Yang pertama jenis datanya itu ada jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Jenis data kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk angka atau numerik. Nah, kalau yang kualitatif itu jenis data yang berupa non angka. Misalkan contohnya data wawancara, data observasi, data dan catatan permasalahan yang dihadapi. Nah, yang ketiga ada definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Definisi operasional adalah penjabaran interpretasi dari variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Contohnya kayak tinggi badan atau berat badan. Maka tidak perlu adanya definisi operasional. Nah, terus juga ada pengertian lagi nih tentang definisi operasional. Yang lainnya yaitu definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Nah, yang terakhir ada metode analisis data. Apa sih yang dimaksud dengan metode analisis data? Metode analisis data yaitu tahapan proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan dimanage untuk diubah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Nah, analisis data terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada di analisis data deskriptif, ada analisis data regresi, analisis data faktor, analisis data naratif, dan analisis data wawancara. Kemudian di sini ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, macam-macam skala pengukurannya itu ada 4 macam. Yang pertama ada skala nominal. Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Skala nominal ialah skala yang disusun menurut kategorinya atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah ataupun sebaliknya. Nah, yang ketiga ada skala interval. Skala interval yaitu skala yang menunjukkan jarak antara satu dengan yang lain dan memiliki bobot yang sama. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak dan
jarak yang sama. Nah, di sini ada skala interval atau Likert ya disebutnya. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan. Nah, terus setiap jawaban item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Next, kemudian ada contoh skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ada sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian sangat positif, negatif, sangat negatif. Kemudian juga ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, dan sangat baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Kemudian ada juga contoh skala dan instrumen penelitian dari skala Likert. Yang pertama sangat setuju, selalu, sangat positif itu diberi skor 5. Kemudian yang kedua ada setuju atau sering atau positif diberi skor 4. Terus ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral itu diberi skor 3. Kemudian ada tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif itu diberi skor 2. Dan yang terakhir ada sangat tidak setuju atau tidak pernah, itu biasa diberi skor 1. Nah, kemudian ada skala Goodman. Skala Goodman yaitu skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban berbasis skor tinggi 1 dan rendah 0. Next, kemudian ada skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya itu lengkap dan putih, KAP bit 4 dan KAP non 4. Kemudian pria dan wanita, terus departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Kemudian yang keempat ada skala ordinal. Skala ordinal ini memiliki makna rating. Contohnya nih kayak jawaban pertanyaan bertingkat. Misalkan juara 4, kita juara 4, 3 juara 3, 2 juara 2, 1 juara 1. Nah, yang terakhir ada skala rasio, yaitu data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh rumusannya ROA sama dengan tabel bersih dibagi persen total. Kemudian masuk ke pengukuran teknik sampling. Apa sih yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian di sini kita ada pengertian probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Ini contohnya yang populasi itu kan di gambarnya ini ada beberapa macam yang lingkaran dan ada beberapa macam juga yang silang. Itu akan ada lebih banyak dibandingkan dengan yang sampel. Kalau yang sampel itu yang bulatnya itu sedikit, yang
kali yang X-nya itu juga sedikit. Jadi kalau populasi itu mencakup lebih banyak, kalau yang sampel itu lebih sederhana. Selanjutnya ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contohnya populasi di gambar ini menunjukkan populasi itu misalkan S1 sama dengan 50, SM sama dengan 300, SMK sama dengan 500, SMP sama dengan 100, dan SD sama dengan 50. Sedangkan yang sampel itu S1 nya ada 14, SM nya ada 8, SMK nya ada 139, SMP nya ada 28, SD nya ada 14. Jadi lebih banyak yang populasi hingga ratusan sampai dengan 500. Kalau sampel cuma sedikit, paling banyak itu SMK nya 139. Kalau dipopulasikan ada 500. Yang selanjutnya ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari peta tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Itu karena kan S2 itu cuma 4 orang, S3 cuma 3 orang. Sedangkan yang S1, SMU, SMP itu sampai ratusan orang kan. Nah, kemudian ada cluster sampling atau area sampling. Nah, teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Contohnya seperti gambar titik 4. Teknik cluster random sampling. Di lingkaran yang populasi daerah ini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, terus diambil dengan random nih ke tahap pertama, diambil yang A, C, D, F, dan G. Nah, kemudian habis di tahap pertama ini kan sampel daerah, kemudian disaring lagi ke sampel individu, diambil dengan random lagi di tahap kedua. Next ada teknik sampling atau non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang A, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Kemudian pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil aja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Terus untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Selanjutnya ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11.
dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 55 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Kemudian yang C ada sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain, sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang terakhir ada teknik snowball sampling. Apa sih yang dimaksud dengan snowball sampling? Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih tema-temanya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya. Sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar. Pada penelitian kualitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Nih, seperti gambar 3.5. Yang A pilihan B, dan ada pilihan C, pilihan E, dan pilihan H. Sampel pertamanya kan itu ada A, B, dan C. Nah, kemudian di sampel B ini tuh ada dibagi 3 lagi, jadi sampel D, E, F. Terus kemudian jadi lebih banyak lagi dari itu jadi ke J, K, L, kemudian gitu seterusnya. C juga sama, misalkan yang C kan awalnya C, kemudian dia jadi 3 sampel nih, jadi cabang lagi jadi 3, jadi G, H, sama I. Terus dari G sama H sama ini, H ini kan jadi bercabang lagi nih jadi 3, jadi M, N, O. G juga bersangkut paut sama M, H juga, I juga sama O, kayak gitu. Jadi M ada cabangnya lagi, N. Sekian presentasi tentang metrik akuntansi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.